27 ayat 33 sampai ayat 37. Ya, akan saya bacakan. Demikian firman Tuhan. Ayat 33. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu, supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Ayat 35. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Ayat 36. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Jumlah kami, ayat 37 ya, jumlah kami semua yang dikawal itu 276 jiwa. Amin. Akan kami bacakan renungannya. Dalam renungan hari ini, kita masih melihat betapa hebat kuasa nasihat ilahi yang diberikan pada waktu yang tepat. Dalam kondisi orang tertekan, depresi, atau dikungkung masalah, nasihat ilahi mampu menguatkan hati orang itu. Contoh yang dialami Paulus dan teman-teman di dalam kapal yang karam dapat menguatkan iman kita. Karena kapal yang ditumpangi Paulus bersama 276 jiwa itu sedang karam. Orang-orang itu mengalami stres sampai tidak mau makan, tidak punya selera ya untuk makan. Akibat rasa putus asa, tidak ada harapan sama sekali. Paulus lalu mengajak mereka dengan nasihat ilahi yang jelas dan praktis. Demikian katanya, sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, nahan lapar, makan apa-apa. Yang saya ulang ya, sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Paulus sendiri adalah seorang pemurid yang penuh dengan perhatian, yang menguatkan iman orang-orang di sekelilingnya dengan nasihat ilahi sesuai kebutuhan mereka. Nasihat pada saat yang tepat itu pun membuktikan kuasa Tuhan. Sesudah berkata demikian, dia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka. Memecahkannya lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu dan mereka pun makan juga. Dari nasihat Paulus, semua orang beroleh kekuatan untuk makan. Bahkan bukan hanya kebutuhan jasmani mereka dikuatkan, melainkan hati mereka juga menjadi kuat kembali dan seisi kapal bisa selamat sampai pada tujuan. Pada masa kini, begitu banyak orang yang masih membutuhkan nasihat ilahi. Di manakah orang dapat mencari nasihat ilahi bagi hidup mereka? Kitalah yang perlu bangkit sebagai pemurid dan memberikan nasihat ilahi bagi mereka. Jadi Bapak Ibu, nasihat ilahi yang menguatkan pada saat yang tepat. Nasihat ilahi yang diberikan saat yang tepat itu dahsyat kuasanya. Itu juga Bapak Ibu, di sekitar kita banyak orang-orang yang stres ya, banyak orang yang bingung ya, banyak orang mendapat masalah yang berat, banyak orang yang akan bunuh diri, malah sudah bunuh diri ada karena mereka tidak ada harapan, putus asa. Tetapi kita sebagai pemurid ya, sebagai pementor, itu kita harus memberikan nasihat ilahi
yang tepat pada mereka. Kita harus menyampaikan firman Tuhan kepada mereka. Sehingga kita menjadi pusat solusi. Pusat solusi dari orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan jalan keluar dari semua masalah apapun yang mereka cerita. Demikian Bapak, Ibu, marilah kita sharing firman Tuhan lebih mendalam lagi di dalam breakout room. Silakan Pak. Ya, oke. Ini Pak Bu Maria Kendek terlempar keluar mungkin jaringan. Pak Charles boleh pimpin chat room 2 ya. Oke, makasih. Ya, kembali. Ya, gimana? Seru nggak nih? Seru. Ya. Kebetulan Pak Andre. Ada Pak Samuel Iswayudi. Ini dari Solo ini. Saya kumpulkan sama Pak Bambang ini. Ya, Busan. Ya, bagus. Ya, dari saya sudah lengkap tadi Pak Andre. Ya, oke. Mana Sembiring sama Bu Dari roomnya Pak Charles. Iya. Ya, leadernya Pak Charles nih. Apa cerita ini Pak Charles? Gampang kan firmannya. Ya, Pak Charles. Apa cerita di room 2? Cukup lah waktunya kan. Pak Tri gimana? Waktunya cukup kan? Ya, cukup Pak. Cukup kan ya, pas lah ya. Ya, saya udah hitung betul. Ya. Cuma 3 orang kan. Ya, ya 1 orang 6 menit sudah lebih dari cukup. Ya. Iya, toh. Ya. Oke. Pak Andre. Pak Charles. Ya. Ada yang mau disampaikan? Dari roomnya Pak Charles, ada Pak Chandra Kirana, Pak Iwan. Apa kabar? Pak Chandra, Pak Iwan, Pak Charles. Halo. Halo, udah cukup tadi. Cukup ya. Ada yang mau disampaikan Pak Iwan? Ya, semoga apa yang saya berikan kesaksian itu menjadi berkat ya. Saya memberikan kesaksian ini tidak ada bermaksud untuk menyombongkan diri atau apa. Ya, betul. Kita memberikan kesaksian itu betul-betul bahwa firman itu hidup dan nyata. Ini perlu kita sampaikan kepada saudara kita seiman. Jangan lu anggap main-main tuh firman itu, jangan lu anggap kira-kira kayak begitulah ya. Bahwa firman itu hidup dan nyata gitu. Oke, Pak Chandra, apa kabar? Udah lama nggak ketemu ini. Inilah oknumnya, suka mengusir-ngusir setan. Pak Chandra dari Jakarta itu ya Pak Andri? Iya, Jakarta. Iya. Ini penyanyi loh, penyanyi apa waktu itu di mana di Ancol itu ada night club apa itu, Copacabana apa betul? Kalau nggak salah itu. Iya, Copacabana ya. Ya Copacabana betul. Ya itu zaman saya dulu. Oke, ada Pak Charles Pak Chandra Kirana udah keluar ya, keluar ya. Oke, Pak Bambang apa cerita khususan Pak Samuel Iswayudi? Pak. Ya, silakan. Ya. Terima kasih Pak Andre sudah menginfo kami untuk ada Zoom hari ini. Terima kasih sudah di-invite semuanya. Terima kasih bisa berkati kami juga melalui Amin. Tuhan, mendukung istilahnya penguatan kami dalam aktivitas pelayanan kami. Dan kami bersyukur hari ini dalam room kami dengan Pak Daniel Bambang bahwa ditekankan kondisi apapun yang kita hadapi hari ini adalah jangan lupa mengucap syukur. Ya. Beban-beban yang ada dalam kehidupan kita itu bisa terlepas. Biasa.
Nah, itu aja yang bisa kami sampaikan Pak hari ini, Pak. Oke, ya sudah diterangkan sama Pak Bambang apa itu skor. Kita akan sharing sistem skor. Sudah Belum Pak, ya? sudah. Sudah ya? Sudah. Oke, Sudah, nanti Pak. saya kirim apa itu skor ke Japrinya Pak Sam ya. Nanti Siap Pak, siap. SKOR. Terima Kita kasih kan Pak. Ya. supaya singkat, jelas, padat. Itu SKOR. Ya, supaya nggak melebar kemana-mana. Jadi nanti bisa lebih dari 6 menit. Akibatnya apa? Khotbah. Jadi khotbah. Bukan, ini bukan khotbah ya. Kita sharing apa yang kita dapat ya. S itu sasaran atau kebenaran apa yang Tuhan sampaikan. K-nya itu kondisi. Ya, Tuhan tegur apa lewat kisah para rasul 27 ini. Ya, O-nya opsi. Ya, perbaikan apa? Setelah tahu kebenaran, tahu teguran, pasti ada perbaikan dong. Gitu. Nah, itu O, SKOR, R yang terakhir, rencana. Rencana itu komitmen. Pastinya kita punya komitmen dong. Itu aja. Nanti saya akan elaborasi apa itu skor itu SKOR ke WA-nya Pak Sam. Jadi Pak Sam bisa aplikasikan mungkin di komselnya Pak Sam supaya nggak melebar kemana-mana. Akhirnya suruh sharing malah khotbah. Ya, Pak. Ya, Terima oke. kasih Pak Andre. Terima kasih. Oke Pak, istilah kalau nggak ada. Bu Susan, ada yang mau disampaikan nggak? Pak Andre. Ya, silakan. Pak Iwan. Ya, ini saya memberikan kesaksian begini. Ada, ya saya bersyukur ya pada waktu lagi di Miracle TV itu yang menyaksikan itu ada 63.000, ada ya dari negara tetangga segala apa. Puji Tuhan saya banyak kenalan di situ, mereka pada menghubungi saya, puji Tuhan benar-benar. Iya, tetapi betul. ada beberapa juga ada orang-orang yang merasa dirinya itu udah jadi penetua sekian periode, udah sekian apa, udah jadi majelis segala apa, itu ada yang nggak suka loh Pak. Oh biasa Pak. Itu perkara biasa. Emang saya semua orang suka sama saya? Andre itu siapa? Pendeta juga bukan. Sekolah SCTT juga enggak. Ngoceh-ngoceh di sini ngapain? Banyak orang nggak suka. Saya tidak punya waktu untuk memikirkan orang yang tidak suka. Saya doakan. Betul, Pak. Saya doain aja Pak. Berdoa ampunilah. Yesus saja. Kalau saya komplain sama Yesus, aku diludahi, aku dipaku, aku disalib. Kamu baru di ngoceh-ngocehi orang mau komplain sama saya. Siapa kita? Pak Andre. Yesus saja disalib loh, oleh bangsanya sendiri loh. Bukan orang bangsa lain, bangsanya sendiri loh. Apa dia tetap taat kan? Ampunilah, karena mereka belum tahu apa yang dia berbuat. Ampuni saja Pak. Emang saya semua orang suka. Siapa ini Andre ini? Oke, terima kasih Pak Iwan. Saya bersyukur. Saya tambahin Pak Andre ya. Oh ya, boleh. Itu di 2 Korintus 4:16 itu tertulis, sebab itu kami tidak tawar hati, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami diperbarui dari hari ke hari. Itu aja Pak, pegang Pak. Badan kita pasti masih makin merosot kok, semakin tua, tetapi batinnya kami kita kan diperbarui dari hari ke hari. Diperbarui. Oke, monggo Pak Tri. Ya, ditambah Pak Iwan. Ditambah ratapan Pak, ratapan 3. Ya, Pak. Ini Pak Andre itu. Ya, terima kasih. Monggo Pak Tri, ada lagi istilah yang cukup. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Marilah kita masuk ke saling mendoakan ya. Saling mendoakan kita bersama. Barangkali Bapak, Ibu-ibu ada yang masih mengalami pergumulan, sakit penyakit, sakit hati atau masalah yang lain. Bapak Ibu bisa menyampaikan, nanti sama-sama kita doakan. Kami silakan Bapak Ibu yang ada masalah. Barangkali. Saya keluar dulu Pak. Saya keluar dulu Pak. Ada paket dari orang antar paket. Iya. Oh iya, nggak apa-apa. Iya. Bapak Ibu yang lain. Saya dapat WA dari Ibu Natali Manurung. Ini bintang film sinetron kita.
yang dulu sering wirawiri di sinetron TV ini, Bu Natali Manurung. Natali, Dia, Natali, ya, Natali. dia minta tolong didukung dalam doa. Mungkin ada kuasa-kuasa yang roh-roh teritorial di rumah dia, rumah kos-kosan. Dia punya rumah kos-kosan tuh ada 17 kamar. Ya. Yang terisi baru 2 orang. Jadi ya 15 kosong, 15 rumah kamar kosong. Nah, sepertinya ada penunggu tidurnya sih bagus gitu. Ya, karena orang yang situ langsung mundur, situ langsung mundur atau ada apa? Adakah roh teritorial? Ada roh yang orang nggak suka, orang sirik. Banyak orang nggak suka, itu biasa lah ya. Iya. Kita dukung dalam doa. Itu Ibu Natali Manurung. Ya. Kita film sinetron kita. Oh iya. Ya. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain, barangkali ada yang didoakan. Iya, anak itu aja kalau saya, Pak Tri, anak saya yang supaya punya keturunan, si Akhirudin. Oh iya. Akhirudin Harap. Iya, harap itu ya biasanya. Harap belum dapat keturunan ya. Iya, supaya punya keturunan. Iya. Ya, masih ada lagi? Ya, ini bagaimana Pak? Suaranya kok enggak jelas ya, Samuel? Suaranya kecil Pak Samuel. Pak Samuel, bisa lebih keras? Mikrofonnya lebih dekat. Putus ya? Iya. Putus. Salam Pak. Oh iya, jaringan mungkin. Salam. Tapi Coba putus. dimatikan kameranya aja. Mungkin kamera mempengaruhi. Oke. Jaringannya lemah. Oke. Bicara. Halo Pak. Halo. Salam jelas. Ya. Suaranya jelas. Ya. Dukungan doanya untuk supaya kami selalu bersukacita saat kami menghadapi pergumulan demi pergumulan dan proses-proses baik dalam rumah tangga, keuangan, dan pelayanan, Pak. Itu aja sih, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, pergumulan rumah tangga ya, dan pelayanan ya. Pelayanan dan keuangan sekuler, Pak. Ya. Iya. Pak Sam melayani di gereja mana, Pak? GPI kan? Saya di GKKI, Pak. GKKI, Gereja Kristen Kudus Indonesia. Gereja Kristen Kudus Indonesia. Oke. Iya, Pak. Iya. Di Solo ya? Baru ya mulai perintisan sekitar sudah 5 tahun berjalan ini, Pak. Oke. Ya. Oke. Ya, baiklah. Untuk mendoakan Ibu Natali Manurung, mungkin ada kuasa-kuasa roh gelap ya, teritorial. 17 itu 15 kosong, mungkin ada roh gelap. Mohon didoakan. Barangkali Pak Iwan ya, bisa mendoakan ya, Pak Iwan, mendoakan Bu Natali Manurung. Ya. Kemudian Bu Rita, anaknya Rahab ya, belum dapat keturunan. Akhirudin ya. Akhirudin Harahap. Akhirudin Harahap. Ini kami persilahkan Pak Brahmana, bisa mendoakan Pak Brahmana? Pak Brahmana Sembiring. Baik Pak. Ya. Akhirudin Harahap ya Bu. Ya. Kemudian Akhirudin. Ya. Akhirudin Harahap. Kemudian mendoakan Bu Maria hilang ya? Bu Maria Kedek nggak ada ya? Nggak ada. Ya. Itu Pak Samuel aja suruh tutup dalam doa berkat. Ternyata. Ya, Pak Samuel juga didoakan Pak, mengalami masalah rumah tangga, bersukacita dalam mengalami rumah tangga, pelayanan dan Pak Samuel itu keuangan, pelayanan, keluarga. Iya, dan keluarga, pelayanan uang. Ini didoakan itu. Ini Ibu Natalinya tidak hadir di sini ya? Ya, dia ada kegiatan sebentar yang tidak bisa masuk ya. Iya. Ya, Pak Charles ya, bisa mendoakan ya Pak?
Mendoakan Pak Samuel, Iya. Pak Charles ya. Iya. Kemudian doa penutup Pak Bambang Setiono masih ada? Pak Bambang Setiono. Ada. Masih ada. Ya, Mas Masih Pak, Setiono. masih Terus. Pak. Ya. Eh, Penutup doa Pak Bapak kami. Tri, Ya. Pak Tri, Ya. mohon maaf saya gak bisa doa karena di sini lagi ada pos, jadi saya dengar-dengar aja. Oh iya. Iya. Nah, Pak Andre lah kalau gitu ya, Pak Andre yang mendoakan Pak Samuel agar bersukacita dalam apa itu mengalami pergumulan rumah tangga, pelayanan dan keuangan. Iya. Pak Bambang Setiono untuk doa penutup ya, doa Bapak kami, doa berkat nanti terakhir. Ya, silakan. Baik. Ya. Mendoakan Bu Natali Manurung tadi itu, mohon terus doakan. Pak Iwan. Oh. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di surga, pada siang menjelang sore hari ini kami berkumpul di acara Zoom ini untuk saling mendoa satu sama lain. Kami bersama-sama telah mendengar firman-Mu. Jadikanlah firman untuk menguasai jiwa dan raga kami. Pada saat ini kami ingin berdoa untuk Ibu Natali Manurung yang sedang mengalami gangguan kesehatan dari kuasa gelap. Tolong ya Allah Bapa, ya Tuhan Yesus Kristus Kudus, tolong jamalah Ibu Natali Manurung dengan kasih karunia, kuasa dan mujizat-Mu dan firman-Mu yang begitu hidup dan nyata. Agar kuasa gelap itu bisa terlepas dari Ibu Natali Manurung. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, iblis engkau harus menyembah Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Mengalirlah belu-belu darah Tuhan Yesus, mengalirlah kuasa dari Tuhan Yesus Kristus, agar kuasa gelap itu terlepas dari tubuh Ibu Natali Manurung. Dan terjadilah kuasa menurut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kita saya berdoa mohon. Haleluya. Amin. Ya, silakan Pak Pramana sendiri mendoakan Bu Rita, anaknya. Baik Pak, mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus Kristus, kami sangat bangga memuja Allah seperti Engkau. Kami percaya Engkau Allah yang hidup, senantiasa peduli akan kami. Engkau senantiasa menyertai juga melindungi kami, menyerahkan memberkati kami Bapak. Pagi, siang, hari, sore, menjelang sore hari Tuhan, kami bersama-sama semua sepakat berdoa untuk Ibu Rita, anaknya Amiruddin yang Tuhan mendambakan kasih karunia keturunan Bapak. Sebab itu Tuhan, dengan sehati kami datang kepada Tuhan, mohon belas kasihan-Mu Tuhan, turunlah kiranya kasih karunia-Mu dan juga Tuhan agar Tuhan mengaruniakan anak bagi cucu daripada Bu Rita dengan anaknya Amiruddin ini, Bapak Rahab. Tuhan nyatakan belas kasihan-Mu Tuhan, dan biarlah kuatkan imannya, harap percaya mereka tetap teguh kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan menyatakan indah pada waktunya Bapak. Sebab itu kami sangat bersyukur pada siang ini, kami percaya doa-doa kami ini Kau sempurnakan. Kesehatan bagi Amiruddin dan keluarganya Tuhan, Kau juga senantiasa memberkati, dan juga Ibu Rita ini juga dengan usia yang Tuhan sudah berikan banyak Tuhan, pertambahkan terus kekuatan kesehatan baginya, dan kepergumulan-pergumulan yang lainnya juga kami minta agar Tuhan campur tangan, memuliakan, memberkati, menyatakan kasih dan kuasa-Mu, banjiri dengan kasih karunia-Mu dan berkat-berkat surgawi Bapak. Terima kasih Bapak surga buat kesempatan siang hari ini. Kami percaya doa yang kami naikkan panjatkan ini Tuhan sempurnakan, memberkati. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Juru Selamat, kasih jiwa kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Ya. Bapa di surga, kami bersyukur pada siang hari ini kami mendapatkan anugerah. Engkau tetap memberikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di virtual Zoom ini, sehingga kami boleh bersekutu dengan kami, teman-teman sekeluarga. Itu bukan karena kekuatan kami, itu semua adalah Roh Kudus yang bekerja atas setiap kami. Tuhan yang Maha Pemelihara, kami bersyukur atas segala berkat yang telah Engkau berikan. Kami berdoa agar Engkau memberkati keuangan keluarga dari Pak Samuel Iswayudi. Kami
Ajarkan kami Tuhan untuk terus bijaksana dalam mengelola apa yang telah Engkau percayakan. Kiranya segala kebutuhan kami boleh terpenuhi dan kami dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kami serahkan segala kekhawatiran, keuangan kami kepada Engkau Tuhan. Dan percaya bahwa Engkau akan mencukupkan segala sesuatu sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk setiap anggota keluarga yang telah Engkau berikan kepada keluarga Pak Samuel Iswayudi yang saat ini di Solo. Kiranya kasih dan damai sejahtera-Mu selalu melingkupi rumah tangga keluarga Pak Samuel Iswayudi. Lindungi keluarga ini Tuhan, dia keluarga Nazaret masa kini Tuhan. Lindungi keluarga ini dari segala bentuk perpecahan dan berikanlah keluarga Pak Samuel Iswayudi kebijaksanaan dalam membangun hubungan yang harmonis setiap hari, setiap saat. Tolong kami Tuhan untuk bisa saling mengasihi dan mendukung satu sama lain sebagaimana Kristus telah mengasihi setiap kami. Kami percaya bahwa Engkau akan terus menjaga dan membimbing keluarga Pak Samuel Iswayudi. Dan dalam setiap langkah kehidupan yang mereka ambil, segala keputusan, biarlah Roh Kudus-Mu yang terus bekerja terhadap apa yang dikeluarkan oleh keluarga Pak Samuel. Beri dia tanda-tanda Tuhan, jika keputusan-keputusan atau langkah-langkah yang diambil tidak sesuai dengan kehendak, beri dia tanda-tanda sehingga dia akan terus kembali kepada track-nya Tuhan. Bapa di surga, kiranya kami juga berdoa untuk jemaat gereja GKKI dari gereja Pak Samuel Iswayudi. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Pak Samuel dan seluruh jemaat gereja GKKI. Kami mohon agar pelayanan Pak Samuel diberkati dan dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi ini. Kiranya Roh Kudus membimbing setiap rencana dan kegiatan gereja, sehingga semuanya dilakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan semuanya demi kemuliaan nama-Mu saja. Kuatkan hati para pelayan-pelayan-Mu, jemaat-jemaatnya, dan berikan mereka semua hikmat, kesabaran, dan kasih dalam melayani jemaat-jemaat. Kami berdoa agar gereja GKKI ini menjadi terang dan garam bagi dunia, bagi masyarakat sekitar, sehingga orang lain bisa melihat ada Kristus di dalam jemaat ini Tuhan, sehingga mereka dapat membawa banyak jiwa untuk mengenal dan terus memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak, Ibu, saudara yang diberkati Tuhan, tibalah saatnya kita akan mengakhiri perjumpaan Jom siang hari ini. Kita akan membaca doa Bapa kami yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang hadir pada siang hari ini, mari kita akan mengakhiri siang hari ini. Bersama-sama kita satukan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan.
Maha besar Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan terima kasih kepadamu Bapa kalau kami sungguh merasakan atas penyertaan-Mu dan hadirat-Mu ada bersama dengan kami di jam siang hari ini. Demikian juga Bapa, kami boleh sharing tentang kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah apa yang kami dengar masing-masing dari kami yang ada di siang hari ini dalam sharing kiranya juga membawa kami lebih dekat kepadamu, membawa kami untuk lebih memperkuat iman percaya kami kepadamu bahwa kehidupan ini tidaklah segampang yang dipikirkan. Karena banyak tantangan yang harus kita hadapi dalam perjalanan kehidupan kami. Seperti Rasul Paulus di dalam perjalanannya memberikan satu pesan kepada kita agar supaya kita terus tetap mengucap syukur dalam segala perkara. Kemudian janganlah patah semangat ataupun kita memiliki keputusasaan ketika kita menghadapi masalah. Tetapi teruslah kita memiliki ketabahan dari Allah, kekuatan dari Allah. Dan oleh sebab itu mari kita terus bersyukur. Karena lewat bersyukur itulah kita akan melihat kekuatan Allah, kuasa Allah. Seperti yang dialami oleh Rasul Paulus sampai pada kemenangannya. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu Yesus. Demikian juga Bapa, tibalah saatnya kami juga akan berpisah dengan satu dengan yang lain. Kembali kepada aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan, kami terus memohon kepadamu, sertai kami, jagalah kami, lindungi kami. Bahkan kau berkati kami, seluruh keluarga kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami. Engkau terus memberkatinya Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kami pada siang hari ini, kami akan mengakhiri dengan membawa berkat daripada Allah Bapa di surga. Kami terima dan kami bawa. Demikian juga berkat cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan, pemeliharaan, pertolongan, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus. Hari ini sampai selama-lamanya. Mari saudara-saudaraku, bawalah berkat daripada Allah Bapa di surga dengan sukacita. Bawalah berkat daripada Allah Bapa dengan ucapan syukur hari ini sampai selama-lamanya. Mari saudaraku yang diberkati Tuhan pada siang hari ini, mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Oke, terima kasih Pak Bambang, Pak Sam, Pak Charles, Bu Susan, Pak Iwan, Pak Brahmana, Pak Trisulo, Pak Bambang, ya semuanya, Pak. Terima kasih Pak Chandra hilang. Ya, Terima kasih Tuhan berkati. Terima kasih. Ketemu besok. Pak Iwan untuk kesaktiannya. Ya. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus Terima kasih, Tuhan memberkati. berkati.